Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang himpunan, di mana kalian akan menyaksikan kumpulan-kumpulan benda atau objek yang dikatakan dengan himpunan. Kemudian kalian juga akan mengamati kumpulan dari benda-benda atau objek yang bukan himpunan. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana menyatakan keanggotaan dari suatu himpunan. Nah, untuk itu kita saksikan video yang pertama, yaitu kumpulan benda-benda atau objek yang kita katakan dengan himpunan. Mari kita saksikan video berikut ini. Dalam kehidupan kita, bermacam-macam objek atau benda-benda kita temui. Benda-benda yang kita lihat, kita dapat mengelompokkan objek atau benda tersebut ke dalam kumpulan-kumpulan objek dengan memperhatikan ciri-ciri benda ataupun sifat-sifat benda ataupun objek ataupun karakteristik dari objek tersebut. Sehingga kumpulan objek tersebut dapat dinamakan dengan himpunan. Coba kita amati kumpulan objek atau benda yang termasuk himpunan. Kita lihat gambar ini. Ini adalah kumpulan buah yang diawali dengan huruf S, yaitu semangka, stroberi, sirsak, tawo. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah kumpulan hewan berkaki dua, yaitu ayam, bebek, bangau, elang, cendrawasih. Selanjutnya, kita amati kumpulan objek atau benda yang bukan himpunan. Mari kita amati gambar ini. Ini adalah kumpulan kota terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung. Kemudian kita amati gambar berikut, yaitu kumpulan orang pintar di dunia, yaitu Albert Einstein, B.J. Habibie, Isaac Newton, Bill Gates. Nah, mengapa kumpulan objek atau benda dapat dikatakan himpunan atau bukan himpunan? Mari kita kupas tuntas tentang himpunan. Contoh himpunan dan bukan himpunan dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita amati pada video tentang himpunan. Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Yang pertama, pengertian daripada himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek atau benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Didefinisikan dengan jelas maksudnya adalah keterangan tentang kumpulan objek atau benda harus jelas, yaitu setiap keanggotaan himpunan memiliki kesamaan ciri atau memiliki kesamaan sifat ataupun memiliki kesamaan karakteristik. Sehingga dengan memiliki kesamaan ciri, sifat maupun karakteristik dapat menjadi batasan-batasan objek atau benda lain, tidak termasuk anggota himpunan tersebut. Mari kita bahas contoh-contoh pada video yang telah kita amati.
kumpulan buah yang diawali dengan huruf S. Kalimat ini adalah merupakan himpunan. Mengapa? Karena pada kalimat tersebut dikatakan dengan jelas, yaitu buah yang diawali dengan huruf S. Jadi ciri keanggotaannya jelas, yaitu buah yang diawali dengan huruf S, sementara buah yang tidak diawali dengan huruf S bukan merupakan anggota himpunan tersebut. Selanjutnya, contoh yang kedua, kumpulan hewan yang berkaki dua. Kalimat ini juga adalah merupakan himpunan. Mengapa? Karena pada kalimat tersebut dikatakan dengan jelas, yaitu hewan yang berkaki dua. Jadi ciri dari keanggotaannya jelas, yaitu berkaki dua. Sementara hewan yang tidak berkaki dua bukan anggota himpunan tersebut. Sekarang kita bahas contoh yang ketiga, yaitu kumpulan kota terbesar di Indonesia. Kalimat ini bukan merupakan himpunan. Mengapa? Karena pada kalimat tersebut, kota terbesar bersifat relatif. Keterangan terbesar tidak jelas seberapa besar ukurannya. Dengan kata lain, kumpulan kota terbesar di Indonesia tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Kumpulan orang pintar di dunia. Nah, kalimat ini juga bukan merupakan himpunan. Mengapa? Karena pada kalimat tersebut, orang pintar sifatnya relatif. Karena keterangan ukuran pintar tidak jelas. Dengan kata lain, bahwa kumpulan orang pintar di dunia tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Untuk mempelajari himpunan, ada beberapa lambang-lambang himpunan yang perlu kita ketahui, yaitu nama himpunan yang ditulis dengan huruf kapital, seperti A, B, C, dan seterusnya. Kemudian anggota himpunan yang ditulis di antara tanda, yaitu kurung kerawal. Berikutnya, antar anggota satu dengan anggota yang lain dipisahkan dengan tanda koma. Lalu anggota dari suatu himpunan atau elemen dilambangkan dengan huruf E. Sementara yang bukan anggota himpunan atau bukan elemen dilambangkan dengan huruf E yang digaris, tegak, atau miring. Lalu bagaimanakah menyajikan suatu himpunan? Yang pertama, dengan kata-kata. Contoh, himpunan A adalah 4 nama buah yang diawali huruf S. Kalau kita sajikan dengan kata-kata, menjadi A sama dengan, kemudian kata-kata 4 nama buah yang diawali dengan huruf S ditulis dalam kurung kurawal. Nah, ini satu contoh lagi. Himpunan B adalah bilangan cacah yang kurang dari 10. Jika kita sajikan dengan kata-kata, yaitu B sama dengan, kemudian kata-kata bilangan cacah yang kurang dari 10 ditulis di dalam kurung kurawal. Yang kedua, menyajikan suatu himpunan dengan cara mendaftar. Pertama, anggota himpunan kita sebutkan satu persatu dalam kurung kurawal. Kemudian setiap anggota himpunan dipisah dengan tanda koma. Lalu bagaimana kalau anggotanya sangat banyak? Nah, jika anggotanya sangat banyak, cara mendaftarnya diberi tanda 3 titik. Maksudnya adalah
dan seterusnya, mengikuti polanya. Sebagai contoh, himpunan H adalah kita buka kurung kurawal, lalu yang anggotanya kita sebutkan satu persatu, lalu diberi koma. Soekarno, koma, Soeharto, koma, B.J. Habibie, koma, Abdurrahman Wahid, koma, Megawati, kemudian kita tutup kurung. Lalu contoh yang kedua, himpunan K adalah buka kurung kurawal, yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing diberi tanda koma. Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal. Contoh yang ketiga, himpunan M adalah buka kurung kurawal, dimulai dengan 3 buah titik, kemudian koma, negatif 3, koma, negatif 2, koma, negatif 1, koma, 0, 1, 2, 3, kemudian kita akhiri dengan 3 buah titik, lalu kita tutup dengan kurung kurawal. Selanjutnya, bagaimana menyatakan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan? Pertama, yaitu kurung kurawal, lalu ada variabel, kemudian ada garis tegak, kemudian ada titik-titik, kemudian diakhiri dengan koma. X sama dengan variabel untuk menyatakan anggota suatu himpunan. Sementara garis tegak dibaca di mana. Kemudian titik-titik itu adalah tempat membuat pernyataan kalimat matematika yang menjadi syarat keanggotaannya. Contoh, himpunan H sama dengan X, kemudian kita garis, kemudian X adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum tahun 2004, kemudian kita tutup kurung. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, himpunan H adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum tahun 2004. Kemudian contoh yang kedua, K sama dengan buka kurung kurawal, kemudian X, kemudian kita garis tegak, kemudian X kurang dari 6, dan X, kemudian elemen asli, lalu tutup kurung kurawal. Lalu cara membacanya, himpunan K adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Selain bagaimana cara menyajikan himpunan, kita perlu juga tahu yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dinyatakan dengan lambang kurung kurawal atau dengan huruf O yang diberi garis tegak. Sebagai contoh, himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan bilangan asli antara 3 dan 4. Himpunan A tidak memiliki anggota karena tidak ada bilangan asli antara 3 dan 4. Bagaimana cara menulis himpunan kosong? Pertama, kita tulis huruf A yang besar sama dengan, kemudian lambang himpunan kosong yaitu O digaris tegak, atau A sama dengan, lalu kita tulis kurung kurawal pertama yaitu buka, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Selain himpunan kosong, ada lagi yang perlu kita tahu, yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak
daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S, atau himpunan semesta disebut juga himpunan universal yang dilambangkan dengan U. Mari kita perhatikan contoh himpunan semesta. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A sama dengan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Yang pertama, kita lihat yang mungkin S sama dengan 1, 3, 5, 7. Anggotanya persis sama dengan yang sedang kita bicarakan. Karena anggota S memuat semua anggota A. Kemudian yang kedua, himpunan semesta yaitu S sama dengan bilangan ganjil. Karena himpunan bilangan ganjil memuat semua anggota A, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kemudian yang mungkin lagi yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga merupakan himpunan semesta karena anggota S memuat semua anggota A. Kemudian selanjutnya, selain himpunan semesta, ada lagi himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Ditulis A, kemudian U kita tumbangkan atau baringkan, kemudian B. Dibaca A himpunan bagian dari B. Misalnya, kita ambil himpunan A yang anggotanya kucing, anjing, buaya, kura-kura, burung. Kemudian himpunan B, kucing, anjing, buaya, kura-kura. Kemudian himpunan C, buaya, kura-kura. Nah, dari 3 himpunan ini kita buat himpunan bagian. Contohnya, B bagian dari A. Mengapa? Karena setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Kemudian bisa juga kita buat C bagian dari B. Mengapa? Karena setiap anggota himpunan C merupakan anggota himpunan B. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan banyaknya himpunan bagian? Kita ambil contoh himpunan A yang anggotanya 1. Banyak himpunan bagian semuanya ada 2, yaitu himpunan yang anggotanya 1, kemudian himpunan kosong. Kita ambil lagi contoh himpunan B yang anggotanya 1 dan 2. Banyak himpunan bagian semuanya ada 4, yaitu yang anggotanya himpunannya 1, kemudian anggota yang anggotanya 2, kemudian himpunan yang anggota 1 dan 2. Kemudian terakhir himpunan yang anggotanya kosong. Sehingga ada 4 buah himpunannya. Kemudian kita ambil yang himpunan C. Yang anggotanya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Ini banyak himpunan bagiannya juga semua ada 8, yaitu himpunan yang anggotanya 1 ada 3, yaitu 1, 2, 3. Kemudian himpunan yang anggotanya 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3.
Kemudian himpunan yang anggotanya 3, yaitu 1, 2, 3. Terakhir himpunan kosong. Sehingga banyak himpunan bagiannya ada 8. Lalu bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian? Dari 3 himpunan di atas dapat kita lihat bahwa pertama, himpunan A sama dengan yang anggotanya 1, banyak anggota himpunan A kita lambangkan dengan NA. N kita kurung, kemudian A, kemudian kita tutup kurung. Dalam kurung A-nya harus besar, sama dengan 1. Lalu banyak himpunan bagian kita wakili dengan N besar, yaitu ada 2, yaitu himpunan yang anggotanya 1, kemudian himpunan yang anggotanya kosong. Sehingga N sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian kita ambil himpunan yang anggotanya 2. Banyak anggota himpunan B, atau kita tulis NB sama dengan 2. Lalu banyak himpunan bagiannya, yaitu yang himpunan bagiannya anggotanya 1 ada 2, yaitu 1, kemudian yang anggotanya 2. Kemudian himpunan yang beranggotakan ada 2, yaitu 1,2. Dan terakhir ada himpunan kosong. Nah, sehingga banyak himpunan bagiannya ada 4, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian yang ketiga, himpunan yang anggotanya ada 3 anggotanya, yaitu 1, 2, dan 3. Banyak anggota himpunan C, atau kita baca dengan NC, sama dengan 3. Banyak himpunan bagian N, yaitu kita perhatikan yang anggotanya 1. Ada 3, yaitu himpunan bagian yang anggotanya 1. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya juga 1, yaitu 2. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya 1, yaitu 3. Lalu kita lanjut, ada 3 buah himpunan bagian yang anggotanya 2, yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya ada 3, yaitu 1,2,3. Dan yang paling akhir adalah himpunan kosong. Sehingga jumlah himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kalau kita kesimpulan, jika banyak anggota dari suatu himpunan ada N, maka banyak himpunan bagian sama dengan 2 pangkat N. Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, sebanyak ada 6 soal. Selamat mengerjakan. Setelah kalian mempelajari video pembelajaran tentang himpunan, semoga kalian dapat menentukan himpunan dan bukan himpunan, serta dapat menyatakan keanggotaan himpunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.